Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Sabtu 5 Juni 2021. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas segala berkat kasih penyertaan-Mu yang kami rasakan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan memberkati hati kami masing-masing. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini dari Wahyu 3 ayat 8. Wahyu 3 ayat 8. Saya akan membacakan untuk kita. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita menghadapi jalan buntu, seolah-olah pintu tertutup. Sehebat apapun usaha kita, mencoba dan mencoba, sepertinya akan sia-sia saja. Namun bagi orang percaya, kalaupun pintu yang satu tertutup, maka akan banyak pintu dibukakan bagi kita. Kita sering mendengar firman Tuhan yang berbunyi demikian. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Tuhan sungguh memegang kendali di dalam hidup dan kehidupan setiap orang percaya, bahkan setiap kehidupan manusia di tengah dunia ini. Tuhan memegang kendali yang luar biasa. Ketika Tuhan berkehendak, itu akan jadi. Ketika Tuhan berfirman, itu akan terjadi. Tak seorang pun yang dapat membantahnya. Tuhan juga menyediakan ladang pelayanan bagi para orang percaya. Sambil memuji Tuhan, Tuhan juga mengumumkakan pelayanan yang telah Dia sediakan bagi mereka. Tuhan membuka pintu pelayanan bagi saudara-saudara di Philadelphia. Sama halnya ketika Tuhan sudah membuka pintu pelayanan, ketika Tuhan sudah membuka pintu hati setiap umat yang berada di tanah Batak 160 tahun yang lalu. Demikian juga penginjilan-penginjilan bagi saudara-saudara kita yang ada di Pulau Mentawai, di Pulau Rupat, Pulau Selat Panjang, dan tempat-tempat yang lainnya, pedalaman Jambi. Mereka memiliki kesempatan yang sama dengan saudara-saudara kita jemaat Philadelphia, dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga setiap orang dapat merasakan jamahan Tuhan melalui firman Tuhan yang diwartakan oleh para hambanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ini dimaksudkan untuk membesarkan hati mereka dan meyakinkan mereka atas kuasa dan penyertaan Tuhan. Di mana ada firman Tuhan diwartakan, di mana ada hamba Tuhan untuk diutus pergi mewartakan firman Tuhan, maka pintu juga terbuka bagi mereka, tempat mereka untuk melayani. Pintu di sini melambangkan kesempatan. Kesempatan yang terbuka bagi setiap orang untuk menerima jamahan Tuhan, menerima uluran tangan kasih Tuhan, menerima berkat daripada Tuhan. Mungkin pintu itu juga melambangkan kesempatan untuk melayani dan memenangkan saudara-saudara kita untuk percaya kepada Kristus. Memang hidup ini adalah kesempatan. Sebagaimana lagu yang telah populer, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus menjadi berkat. Kita memiliki kesempatan untuk menjadi saluran berkat, menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini.
Tuhan berkata bahwa kesempatan itu diberikan kepada mereka. Tuhan juga berkata bahwa kesempatan itu diberikan kepadaku. Tuhan juga berkata bahwa kesempatan itu diberikan kepada saudara-saudara. Tuhan juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap pengikut Kristus yang percaya kepada Tuhan, yang telah dibaptiskan dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk pergi menghasilkan sesuatu buah yang baik, menghasilkan sesuatu yang indah seturut dengan kehendak Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelayanan ini akan berlangsung selama Allah menghendaki. Kita akan dikuatkan, kita akan dimenangkan, kita akan diutus, dipakai selama Allah menghendaki. Oleh sebab itu, ketika ada kesempatan itu, ketika Tuhan masih memakai kita sebagai hambanya, sebagai alatnya, sebagai umatnya, bergegaslah. Lakukanlah yang terbaik. Pintu itu akan dibukakan bagi kita. Bergegaslah dan tetaplah andalkan Tuhan. Pintu itu masih terbuka untuk kita, supaya kita boleh masuk melakukan pelayanan itu, dan saudara-saudara kita boleh memasukinya dan menerima sinar terang Kristus. Dia berkata, "Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa." Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah saudara mengalami kegagalan atau merasa gagal? Pernahkah saudara merasa seolah-olah tidak mampu, seolah-olah tidak berdaya, seolah-olah tidak memiliki kekuatan? Tuhan sudah tahu bahwa kita bukan orang yang sempurna. Tapi Tuhan menjamin kita sebagaimana firman-Nya dalam Matius 28 ayat 20, "Ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman." Penyertaan yang luar biasa termasuk memberikan dukungan, kekuatan, topangan bagi setiap umatnya, bagi setiap hambanya untuk melakukan pelayanan yang lebih baik, untuk menghasilkan buah yang lebih baik di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang memiliki kekuatan tersebut? Siapa yang memiliki kuasa tersebut? Adalah mereka yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Adalah mereka yang hidup, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 3 ayat 10, mengingatkan bahwa karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Setiap orang yang tekun menantikan Tuhan dan menuruti firman Tuhan, dia memiliki kekuatan, bahkan mengalami mujizat-mujizat, kebersamaan dengan Kristus. Mereka bahkan dipuji. Mereka bahkan disukai oleh Allah sebagai orang yang menuruti firman-Nya, yang tidak menyangkal namanya. Jemaat itu sungguh setia. Jemaat Philadelphia yang sungguh setia. Demikian juga setiap orang, setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan hari ini, jadilah setia. Jadilah melakukan firman Allah sehingga kita menyenangkan di mata Tuhan. Pintu yang sama juga telah dibukakan Tuhan bagi kita. Meskipun zaman dan situasi kita yang kita hadapi berbeda dengan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita jemaat mula-mula, secara khusus jemaat di Philadelphia. Status atau situasi yang kita alami sungguh berbeda. Tapi yakin dan percayalah Bapak, Ibu, Saudara, kuasa Tuhan dan kasih Tuhan akan tetap selama-lamanya tertuju bagi anak-anaknya, tertuju bagi mereka yang hidup dalam kebenaran firman-Nya, tertuju bagi mereka yang memberi hati untuk melayani. Adakah saudara terpanggil hari ini? Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, kami berharap, kami berdoa, mari kita memberi diri untuk dipakai Tuhan. Menjadi hambanya, menjadi alatnya, bukan hanya sebagai pendeta, atau bukan untuk pergi sebagai seorang guru jemaat evangelis Bible Pro, tapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita dengan tegap berdiri dan meyakini bahwa kuasa penyertaan Tuhan dan pintu dan kesempatan terbuka untuk kita untuk berkarya, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini. Engkau selalu hadir, membuka pintu bagi kami, meskipun itu terasa sulit bagi kami. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan karya yang besar di tengah-tengah dunia ini, karena kekuatan yang daripadamu, pertolongan yang daripadamu, anugerah dan berkat yang daripadamu.
Berkatilah setiap pribadi yang boleh beribadah bersama hari ini, mendengarkan firman-Mu hari ini. Kiranya mereka juga menerima sesuatu pemulihan yang luar biasa, semangat yang baru untuk melakukan pelayanan yang lebih baik, yang lebih indah, untuk menghasilkan buah karya yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan yakinkan mereka bahwa Tuhan sudah mempersiapkan kekuatan dan pertolongan untuk menopang setiap yang lemah. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami dalam setiap pergumulan, persoalan yang dihadapinya. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga setiap tim multimedia yang boleh mendukung pelayanan ini sehingga firman Tuhan boleh disiarkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara tetap semangat dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan protokol kesehatan. Horas.